Lu itu udah mulai. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang dan selamat bergabung di live streaming SD Nasima. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini tanggal 10 Juli 2020 kita dapat bersilaturahmi dalam acara Open House kelas 2 SD Nasima tahun pelajaran 2020-2021. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua peserta didik kelas 2 yang telah meluangkan waktu untuk bergabung di live streaming kita pada pagi hari ini, baik yang ada di kantor maupun yang ada di rumah. Perlu kami informasikan bahwa kegiatan kita pada pagi hari ini kami laksanakan sesuai dengan protokol COVID-19. Dan selama kegiatan ini saya akan memandu dalam bahasa Inggris. Well, ladies and gentlemen, the open house will be started. Mrs. Ellie Fajarwati MC and Mr. Teyera Harjo SPD, we cordially invite you to take the seat. Bismillahirrahmanirrahim. The Honorable, the Chairman of Yayasan Pendidikan Islam Nasima, Mrs. Dr. Indarti MPD, and the staffs, the Executive Director of Yayasan Pendidikan Islam Nasima, Mrs. Mila Kristanti, SPD MM, and the staffs,
The Human Resource Development Director of Yayasan Pendidikan Islam Nasima, Mrs. Eli Fajarwati MC. The Principal of Nasima Elementary School, Mr. T.Y. Raharjo SPD, and the staffs, all teachers and educators of Nasima Elementary School, the parents of second grade students, and the dearest, the second grade students. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All praises to Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given us blessings so that we are able to hold this event of Open House Grade 2 Nasima Elementary School Academic Year 2020-2021. Peace and salutation be upon our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has guided us from the darkness to the brightness into the right way of life. Ladies and gentlemen, before we start our agenda, let's open by reciting Kitab together. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. We all hope that today's event will run well without any obstacles. Amin. Singing the national anthem, Indonesia Raya, March and Hymn of Nasima. Audiences, please stand up. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku Indonesia. Kita yang kaya untuk selama-lamanya, Indonesia. Menjaga ibu sejati Indonesia. Mari kita
Se. Yang ku cinta Indonesia. Audiences, please be seated. Ladies and gentlemen, the speech video from the Chairman of Yayasan Pendidikan Islam Nasima, Mrs. Dr. Indarti MPD.
Sekolah Nasima adalah lembaga pendidikan formal yang terdiri dari satuan-satuan pendidikan kelompok bermain, TK, SD, SMP, dan SMA Nasima. Sekolah Nasima adalah lembaga pendidikan swasta atau lembaga yang didirikan, diselenggarakan, dan dikelola secara mandiri oleh suatu lembaga non-pemerintah. Penyelenggaranya adalah Yayasan Pendidikan Islam Nasima. Yayasan Pendidikan Islam Nasima didirikan oleh keluarga Haji Yusuf Nafi SHCN. Mereka terdiri dari Haji Yusuf Nafi SHCN, Hajah Jumini Setioadi SHMKN, Imam Nasima LLM, Dewi Nasima Eskel MSC, dan Tri Bekti Nasima BA Eskom. Yayasan Pendidikan Islam Nasima masa bakti 2019-2024 memiliki struktur yaitu pembina, pengurus, dan pengawas. Pembina Yayasan Pendidikan Islam Nasima diketuai oleh Kiai Haji Hanif Ismail LC. Beliau adalah seorang ulama, Ketua Takmir Masjid Agung Semarang, dan pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Quran An-Nasimiyah. Anggota pembina Yayasan Pendidikan Islam Nasima adalah Haji Yusuf Nafi SHCN, Hajah Jumini Setioadi SHMKN, Imam Nasima LLM, Dewi Nasima Eskel MSC, Tri Bekti Nasima BA Eskom, Profesor Dr. Haji Amin Syukur MA, dan Haji Saliur Moh Amir. Dr. Indarti MPD adalah Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Nasima. Wakil Ketuanya adalah Ilyas Johari SPD MM. Dr. Dwi Sukaning Tias MPD adalah Sekretaris, dan Hajah Mila Kristanti SPD MM merupakan Bendahara Yayasan Pendidikan Islam Nasima. Anggotanya ada Dr. Rostriana Wahti Sukmono MPD, Adi Nugroho Eskel MSc, Ahmad Jawari MPD, Mursyid MAG, dan Marsudi. Pengawas Yayasan Pendidikan Islam Nasima diketuai Dr. Andes Haji Ragil Wiratno MH. Anggotanya adalah Haji Muhammad Ridwan, Dr. Hajah Sri Dewanti Handayani MPD, Dr. Nurmiono MSI, Dr. Andes Haji Agus Patudin Yusuf MA, dan Dr. Haji Najahan Musyafa MAG. Guna menjalankan operasional tugas-tugas teknisnya, pengurus Yayasan Pendidikan Islam Nasima membentuk Badan Eksekutif Yayasan Pendidikan Islam Nasima. Badan Eksekutif Yayasan Pendidikan Islam Nasima terdiri dari Direktur Eksekutif Hajah Mila Kristanti SPD MM, Direktur Pendidikan 1 Sri Budiani MPD, Direktur Pendidikan 2 Dr. Dwi Sukaning Tias MPD, Direktur Penelitian dan Pengembangan Supramono MPD, Direktur Sumber Daya Manusia Eli Fajarwati MPSI, Direktur Sarana Prasarana Ahmad Jauhari MPD, dan Direktur Humas Publikasi dan Promosi Muhson SPD MM. Dr. Indarti MPD, Ketua Yayasan Pendidikan Islam Nasima, memulai karir sebagai guru kelas 1 SD Nasima pada tahun 1995. Dia adalah lulusan Diploma 2 Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD IKIP Semarang. Selain sebagai guru, dia ditambahi tugas sebagai Wakil Kepala SD Nasima. Menjadi guru kelas 1 selama 4 tahun. Lalu menjadi guru kelas 6 selama 7 tahun. Mendapat tugas belajar strata 1 bimbingan dan konseling di Universitas Negeri Semarang. Setelah itu, menjabat sebagai Kepala SD Nasima periode 2006 sampai 2009. Memperoleh kesempatan pendidikan profesi guru SD selama 1 tahun di Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
Tugas belajar Strata 2, Program Studi Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta. Menjabat sebagai Manajer Operasional Pendidikan 1, Yayasan Pendidikan Islam Nasima periode 2009 sampai 2019. Lulus Doktor Manajemen Pendidikan dari Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2019. Berdasarkan keputusan Badan Pembina Yayasan Pendidikan Islam Nasima, Dr. Indarti MPD diamanahi menjadi Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Nasima masa bakti 2019-2024. Berikut adalah sambutan Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Nasima, Dr. Indarti MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah diberikan keselamatan, kebaikan dan keberkahan untuk kita semua. Sehingga sampai dengan hari ini Sekolah Nasima tetap eksis dan menjadi pionir pendidikan di Indonesia. Sholawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu orang tua murid Sekolah Nasima di semua jenjang, mulai dari KB, TK, SD, SMP, dan SMA Nasima yang berbahagia. Pertama-tama izinkanlah kami atas nama Yayasan Pendidikan Islam Nasima menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu yang telah mendampingi putra-putri tercinta belajar dan bermain di rumah, baik secara tatap muka maupun selama daring dalam masa pandemi ini. Kami sampaikan juga selamat kepada Bapak T.Y. Raharja, SPD, dan Ibu Eni Setianingsih, SPD, yang tahun ini mendapatkan amanah untuk memimpin SD Nasima dan SMA Nasima untuk 4 tahun ke depan. Bapak Ibu yang berbahagia, tantangan pendidikan saat ini sangatlah kompleks. Oleh karena itu, dibutuhkan seorang pemimpin yang visioner, open mind, out of the box, pantang menyerah, dan pembelajar. Dan insya Allah, pemimpin-pemimpin itu akan menghasilkan jejak-jejak sejarah yang luar biasa di Sekolah Nasima. Dan seluruh pimpinan di Sekolah Nasima telah mengalami proses seleksi yang sangat ketat dan kuat, sehingga saat ini merupakan masa pembuktian bahwa Bapak Ibu layak menjadi pimpinan di Sekolah Nasima. Bapak Ibu yang berbahagia, pada tahun pelajaran 2020-2021 merupakan tahun bersejarah bagi Sekolah Nasima. Betapa tidak, karena di tahun ini Nasima bertekad untuk mewujudkan menjadi sekolah bertaraf internasional yang berbasis digital dengan penajaman karakter nasionalis dan agama. Belum lagi dampak pandemi yang sangat luar biasa memberikan tantangan sekaligus peluang bagi Sekolah Nasima yang tentu membutuhkan keyakinan dan effort yang luar biasa untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Modal awal yang telah dimiliki selama 3,5 bulan di masa pandemi dalam melaksanakan pendidikan daring tentu akan memberikan dampak yang luar biasa bagi penyusunan program, penyusunan strategi, dan sistem manajemen yang akan diterapkan di Sekolah Nasima dalam rangka mempercepat cita-cita tersebut. Bapak Ibu yang berbahagia, hasil kuesioner yang dikeluarkan oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan Yayasan Pendidikan Islam Nasima yang telah diisi oleh 84,4% orang tua murid menyebutkan bahwa pendidikan di Sekolah Nasima, baik pendidikan kurikulum nasional yang terintegrasi dengan nilai-nilai khas Nasima, mendapatkan apresiasi sangat baik sebesar 49,7% dan mendapatkan apresiasi baik
sebesar 44,6%. Kompetensi guru dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran daring juga ada di tingkat sangat baik, 29,8%, di tingkat baik 56,9%. Media pembelajaran yang digunakan guru sangat variatif, menduduki 16,6%, dan variatif mendapatkan angka 54,4%. Tingkat penyerapan materi peserta didik dalam pembelajaran tergolong sangat baik sebesar 14,8%, baik 47,9%, dan pelaksanaan pembelajaran Al-Quran atau baca tulis Al-Quran sebagai salah satu program unggulan Sekolah Nasima mendapatkan apresiasi sangat baik sebesar 20,8% dan baik 47,9%. Yang tak kalah menarik adalah pemantauan pendidikan karakter secara daring mendapatkan peringkat sangat baik 26% dan baik sebesar 50,1%. Dan yang tak kalah menariknya adalah sistem pengembangan SIA Nasima atau sistem informasi akademik Sekolah Nasima digunakan sebagai salah satu platform dalam pembelajaran dan penilaian secara daring menempati sangat baik 25,9% dan baik sebesar 57,7%. Angka-angka tersebut bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, patut kita syukuri bahwa pelayanan dan tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan Sekolah Nasima dapat disimpulkan mulai dari kategori baik menuju ke sangat baik dengan perolehan angka di atas 85%. Yang kedua, perlu dilakukan evaluasi diri lebih mendalam dan segera melakukan perbaikan terus-menerus pada beberapa poin dengan perolehan yang cukup baik, apalagi yang kurang baik. Tentu, perbaikan sekecil apapun akan kita lakukan dengan luar biasa agar pelayanan di Sekolah Nasima bisa mencapai harapannya, yaitu di atas 95% menyatakan sangat baik. Bapak Ibu yang berbahagia, modal dasar sumber daya guru dan tenaga kependidikan Sekolah Nasima cukuplah memadai karena terdapat 195 guru dan tenaga kependidikan dengan sebaran 151 guru dan 44 tenaga kependidikan. Dari 151 guru, 62 diantaranya telah memegang sertifikat pendidik, di mana secara legal Bapak Ibu guru tersebut sudah diakui oleh negara bahwa mereka adalah pendidik profesional yang turut serta meningkatkan dan mengabdikan dirinya bagi dunia pendidikan. Tentu, Sekolah Nasima adalah sekolah yang pertama kali menerima pengabdian dari kualitas pembelajaran dan pendidikan tersebut. Pada tahun pelajaran ini, jumlah peserta didik di Sekolah Nasima mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini tentu berkat pelayanan yang baik dan kualitas yang semakin meningkat serta publikasi yang sangat efektif. Pada masa pandemi ini, Sekolah Nasima benar-benar telah membuktikan sebagai sekolah penyelenggara pembelajaran daring terbaik. Hal ini disampaikan oleh Bapak Obed Hosianto selaku Senior Manager of Educational Program dari PT Microsoft Indonesia. Tentu hal ini tidaklah muluk-muluk karena Sekolah Nasima telah menancapkan beberapa indikator keberhasilan, antara lain kita telah mendevelop Sistem Informasi Akademik Sekolah Nasima atau SIA Nasima. Kemudian Sekolah Nasima telah melakukan kerjasama berlisensi dengan PT Microsoft Indonesia sebagai salah satu platform yang melayani pembelajaran peserta didik. Selain itu, bahan ajar, proses pembelajaran, dan proses
penilaian sudah disiapkan secara digital dengan kualitas yang sangat baik dengan pendekatan project based learning, tematik, STEM dan STEM, serta blended learning. Bapak Ibu yang saya hormati, platform Sekolah Nasima sangatlah jelas bahwa Sekolah Nasima akan menjadi sekolah yang bertaraf internasional, yang berbasis digital dan menajamkan karakter nasionalis dan agamis dengan nilai-nilai inti atau core value Nasima Yes. Dengan mencermati data-data di atas, maka Sekolah Nasima akan melakukan terobosan pada tahun pelajaran 2020-2021 melalui pelatihan secara terstruktur dan bergelombang bagi guru dan tenaga kependidikan untuk memanfaatkan teknologi digital, terutama mengembangkan dan mengeksplor lebih jauh fitur-fitur yang ada di Microsoft Office 365. Mengembangkan SIA Nasima untuk melayani akademik dan kesiswaan dalam rangka memberikan pelayanan terbaik selama dan pasca proses pembelajaran. Menyiapkan bahan ajar digital minimal 2.000 video pembelajaran dengan berbagai variasi serta proses pembelajaran dan penilaian berbasis digital. Hal ini merupakan sebuah keniscayaan karena zaman telah berubah dan Sekolah Nasima patut menjadi pionir dan inspirator. Memang sentuhan tangan guru, senyum lembut guru, teguran indah guru tak bisa digantikan oleh apapun. Tetapi teknologi bisa mengantarkan itu semua melalui transformasinya. Oleh karena itu, kita membangun sistem yang ada di Sekolah Nasima agar seluruh guru dan tenaga kependidikan tidak lagi gagap teknologi, sehingga guru dan tenaga kependidikan bisa menyesuaikan dengan perubahan yang ada. Dalam rangka perwujudan platform tersebut, semua sarana dan prasarana yang mendukung terhadap produksi dan broadcasting pembelajaran digital telah disiapkan di seluruh unit di Sekolah Nasima, mulai dari KB, TK, SD, SMP, dan SMA Nasima dengan alat-alat yang canggih, sehingga akan mempermudah proses pelayanan kepada peserta didik. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam rangka menyambut kenormalan baru, Sekolah Nasima telah menyiapkan protokol-protokol kesehatan di semua unit dan jenjang pendidikannya, mulai dari penataan sarana dan prasarana, sterilisasi lingkungan sekolah, perlengkapan sekolah dan seluruh fasilitasnya, maupun protokol yang menjamin bahwa sistem pembelajaran di Sekolah Nasima siap untuk melaksanakan kenormalan baru di masa pandemi ini. Insya Allah, di semester 1 tahun pelajaran 2020-2021, Sekolah Nasima akan membuka kembali proses pembelajaran dengan sistem daring, dengan melakukan pendekatan dan menyediakan kurikulum darurat. Kurikulum darurat ini disiapkan untuk mengedepankan dan memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang materi-materi yang esensial dengan pendekatan project based learning, blend learning, dan tematik. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini perlu saya sampaikan bahwa model publikasi dan marketing Sekolah Nasima juga perlu dirubah strateginya menjadi e-marketing dan e-publikasi. Oleh karena itu, kami mohon seluruh warga Sekolah Nasima, termasuk Bapak Ibu orang tua murid, berkenan untuk memfollow semua media sosial dari Sekolah Nasima maupun unit-unit yang ada di dalamnya, untuk mengunggah setiap produksi e-publikasi untuk disebarkan ke dunia maya.
Karena melalui jemari warga sekolah Nasima, segala aktivitas sekolah Nasima akan memenuhi dunia maya dan memberikan pengaruh positif bagi warganet. Sehingga kesan positif tentang sekolah Nasima tercipta sepanjang masa. Karena produksi dan pemasaran menjadi lebih efisien dan efektif untuk memenuhi target-target yang dicita-citakan oleh sekolah Nasima. Bapak Ibu yang berbahagia, perlu diingat pula bahwa 3 pilar pendidikan juga tidak bisa kita singkirkan begitu saja dalam proses pendidikan. 3 pilar itu adalah yayasan, unit sekolah, dan orang tua peserta didik plus alumni. Karena 3 elemen tersebut merupakan 3 hal penting untuk menjaga kelangsungan sebuah lembaga, terutama sekolah Nasima. Oleh karena itu, perlu dibangun komunikasi sinergi positif yang kuat untuk bersama-sama bertanggung jawab terhadap perkembangan sekolah Nasima. Ke depan akan kita sempurnakan dan kita bentuk ulang forum komunikasi orang tua murid untuk menjembatani aspirasi dan informasi sebagai kanal yang terukur dan formal. Berbagai kegiatan orang tua murid dapat direalisasikan melalui forum tersebut, antara lain parenting class, kajian rutin, baca tulis Al-Quran, smart parenting class, dan kegiatan-kegiatan lain yang mendukung orang tua untuk mendampingi putra-putri belajar di rumah dan bermain di rumah. Karena kita tahu bahwa pendampingan orang tua juga sangat diperlukan dalam masa daring ini untuk membantu, memotivasi, mengarahkan peserta didik saat anak-anak belajar dan bermain di rumah, sehingga materi-materi yang disampaikan oleh guru mendapatkan respon dan balikan yang baik dari peserta didik. Karena sejatinya keberhasilan pendidikan anak adalah komitmen dan kerjasama yang baik antara sekolah dan orang tua murid. Bapak Ibu yang berbahagia, di momen yang sangat baik ini, saya mengajak seluruh elemen di sekolah Nasima untuk segera berbenah dan menjadi transformer yang handal, tangguh, berdaya saing tinggi, pembelajar, pantang menyerah untuk mencetak sejarah terbaik di sekolah Nasima. Mari kita bangun soliditas dan tim yang baik, karena hanya dengan gotong royong dan sinergi, maka cita-cita besar sekolah Nasima akan terwujud. Tetap rendah hati dan membumi, serta selalu memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ridho dan pertolongannya, serta memantaskan diri kita sebagai warga sekolah Nasima yang layak diberi amanah beribu-ribu peserta didik yang diamanahkan pada sekolah Nasima. Bapak Ibu yang saya hormati, terakhir izinkan saya menyampaikan sesanti bahasa Jawa melalui tembang Mocopat Pucung. Ilmu iku lelakone kanthi laku, lekase lawan kas, tegese kas nyantosi. Setya Buddha pangekese dur angkara. Artinya, ilmu itu dipahami dan dikuasai harus dengan upaya yang tekun, dilandasi dengan niat yang suci dan proses yang bersih untuk memperkokoh karakter. Dan cara penyampaiannya pun diperolehnya dengan cara yang khusus untuk memperkokoh karakter. Karena kokohnya karakter atau budi pekerti akan menjauhkan diri dari watak sombong dan angkara murka. Bapak Ibu yang saya hormati, kutipan
berikut yang syarat makna untuk memotivasi kita sebagai orang tua dalam mendampingi belajar putra-putri kita. Anakmu bukanlah milikmu. Mereka adalah putra-putri Sang Hidup yang rindu akan dirinya sendiri. Mereka lahir lewat engkau, tetapi bukan dari engkau. Mereka ada padamu, tetapi bukan milikmu. Berikanlah mereka kasih sayang, namun jangan sodorkan pemikiranmu, sebab mereka ada pemikiran sendiri. Patut kau berikan rumah bagi mereka dan bagi raganya, namun tidak bagi jiwanya. Sebab mereka adalah penghuni rumah masa depan mereka yang tiada dapat kau kunjungi, sekalipun dalam mimpimu. Engkau boleh berusaha menyerupai mereka, namun jangan membuat mereka menyerupaimu. Sebab kehidupan takkan pernah mundur atau tenggelam ke masa lalu. Hal ini sejalan dengan pesan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu, educate your children according to their era, because they don't live in your era. Sekian dari saya. Semoga Bapak Ibu terus bersinergi dengan Sekolah Nasima untuk mengantarkan putra-putri tercinta agar dapat bersaing dan bersanding menjadi masyarakat dunia. Mari bersama-sama memohon ridho pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melaksanakan aktivitas normal kembali. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It was a wonderful speech. Ladies and gentlemen, the speech from the Human Resource Director, Mrs. Ellie Fajarwati, MC. The time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, orang tua murid kelas 2, tahun pelajaran 2020-2021 SD Nasima yang kami hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan banyak nikmat dan karunia-Nya sehingga pagi hari ini kita dapat berjumpa untuk pertama kalinya meskipun baru lewat virtual. Karena keselamatan dan pelayanan maksimal adalah prioritas kami. Salawat dan salam marilah kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita adalah hamba yang kelak mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Bapak, Ibu yang terhormat, kami ucapkan selamat datang di SD Nasima Semarang dan selamat bergabung dengan keluarga besar Yayasan Pendidikan Islam Nasima. Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami menerima amanah pendidikan dari Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih kami ucapkan atas kepercayaan ini. Sesuai dengan visi Yayasan Pendidikan Islam Nasima mewujudkan insan Indonesia yang berilmu dan berakhlak al-karimah, kami akan membekali setiap peserta didik sekolah Nasima dengan 4 kompetensi. Kompetensi yang pertama adalah kompetensi karakter nasionalis dan agamis. Kompetensi yang kedua, kompetensi sains dan matematika. Ketiga, kompetensi multibahasa, dan yang keempat adalah kompetensi teknologi. Untuk itu, misi kami adalah menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dengan mengembangkan program-program unggulan seperti pembelajaran mengaji, bekerja sama dengan UMI Foundation, pengenalan lingkungan dan profesi,
bahasa Inggris, komputer, dan masih banyak lagi. Bapak dan Ibu, kita ketahui bahwa usia 0-6 tahun, otak menerima dan menyerap berbagai macam informasi, tidak melihat apakah itu baik atau buruk. Itulah masa-masa di mana perkembangan fisik, mental, maupun spiritual anak mulai terbentuk. Karena itu, banyak yang menyebut masa tersebut adalah masa emas atau golden age. Berdasarkan hasil penelitian, sekitar 50% kapabilitas kecerdasan orang dewasa telah terjadi ketika anak berusia 4 tahun. 80%-nya telah terjadi perkembangan yang pesat tentang jaringan otak ketika anak berusia 8 tahun dan mencapai puncaknya ketika anak berusia 18 tahun. UNESCO pun menjelaskan di usia emas tersebut memiliki pengaruh yang sangat penting untuk menunjang tumbuh kembang anak. Pendidikan dasar sangat mempengaruhi perkembangan menyeluruh dari kebutuhan sosial, emosional, kognitif, dan fisik seorang anak guna membangun fondasi yang kuat dan luas untuk pembelajaran dan kesejahteraan seumur hidup. Bapak dan Ibu yang berbahagia, menyadari pentingnya masa emas pendidikan dasar, SD Nasima mengembangkan kurikulum yang komprehensif untuk mengolah hati, mengolah pikir, mengolah karsa, dan mengolah raga. Meskipun di masa pandemi, ketika interaksi antara guru dan peserta didik terbatasi oleh jarak dan waktu, komitmen ini tetap kita pertahankan. Berbantuan teknologi Microsoft dan SIA Nasima yang kami kembangkan, kami terus berusaha menyelenggarakan pembelajaran yang terbaik. Guru-guru SD Nasima yang kompeten, kreatif, inovatif, dan komunikatif terus berusaha membuat konten-konten pembelajaran digital yang sesuai dengan karakteristik anak SD dan melakukan pendekatan pembelajaran jarak jauh dengan tujuan agar masa emas putra-putri tercinta dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Alhamdulillah, dengan komitmen SD Nasima dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, pada tahun 2018 lalu, SD Nasima dinobatkan sebagai juara Lomba Budaya Mutu tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta prestasi-prestasi lain yang sangat membanggakan. Optimalisasi pendidikan di anak usia dini ini membutuhkan kerjasama yang sangat baik antara pendidik, orang tua, atau orang dewasa di sekitar anak. Untuk itu, pada kesempatan ini, kami memohon kerjasama Bapak, Ibu untuk dapat seiring sejalan dengan kami dalam mengelola pembelajaran, terlebih di masa pandemi. Dengan kerjasama yang baik, semoga Allah Tuhan yang Maha Kuasa meridhoi langkah kita memberikan kemudahan di dalamnya. Pesan Nabi dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila anak Adam itu mati, maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal, yaitu amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh. Hadis riwayat Muslim. Insya Allah, dengan berinvestasi pendidikan di SD Nasima, kita semua termasuk orang-orang yang beruntung sebagaimana hadis tersebut. Amin, Allahumma amin. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu, orang tua murid kelas 2 SD Nasima, dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Salam sehat, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Thank you very much for Mrs. Eli Fajarwati, MC. The next is the presentation of the school program. Mr. Teye Raharjo, SPD, we would cordially invite you to take the floor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati Ibu Ketua Pengurus YPI Nasimah Dr. Indarti serta dengan jajarannya yang saya hormati Ibu Direktur Eksekutif Hajah Mila Kristanti MPD, maaf MM, yang saya hormati pula Ibu Direktur Sumber Daya Manusia SDM, Ibu Eli Fajarwati MPSI. Dan saya pula saya hormati Bapak Ibu orang tua murid yang hadir di lewat streaming menggunakan akun Microsoft. Saya ucapkan selamat hadir dan selamat bergabung. Salam kenal dari saya, Bapak Teye Raharjo. Ucapan terima kasih menyempatkan waktu untuk bergabung di tengah-tengah dalam kondisi secara daring. Bapak Ibu orang tua yang saya hormati, pagi ini saya akan menyampaikan beberapa program terkait dengan tahun ajaran 2020-2021 yang insya Allah nanti yang akan kita ikuti secara menyeluruh dalam kondisi pandemi COVID-19. Bapak Ibu orang tua saya hormati, SD Nasimah mempunyai branding di tahun ajaran ini adalah Jump Higher and Run Faster to Reach Our Dream. Ini harapan kita bersama dari Sivitas Akademika Sekolah Nasimah dan mungkin nanti juga perlu sinergi dari orang tua untuk mewujudkan bersama. Kita menginginkan impian-impian yang kita harapkan dan bergerak lebih cepat. Bapak Ibu orang tua, di Sekolah Nasimah ada 4 sekolah yang mungkin sudah familiar di antara kita semuanya. Di unit TK kita ada di Jalan Puspowonjolo, SD juga di Jalan Puspowonjolo, kemudian kampus SMP juga berada di Jalan Trirumba Juang, serta kampus SMA di Jalan Yosudarso. Visi misi di Sekolah Nasimah membimbing insan Indonesia berilmu dan berakhlak karimah. Harapan kita bersama bahwa insan Indonesia perlu bimbingan dalam hal untuk mendapatkan ilmu dan mendapatkan akhlak al-karimah. Dan kita mengharapkan itu semua. Dan misi ini akan kita kembangkan dalam bentuk misi, yaitu menyelenggarakan pendidikan berkualitas, menciptakan lokomotif baru menuju Indonesia Raya, serta mewujudkan kesejahteraan bersama. Misi 3 ini akan kita kembangkan secara bersama dan kita perlu sinergisitas antara sekolah, Bapak Ibu orang tua murid, anak-anak, serta Bapak Ibu guru. Misi ini kita kembangkan dalam bentuk nilai-nilai karakter Nasimah, yaitu Nasimah Yes, yang mana karakter ini kita perlu kuatkan secara bersama, yang mana nanti anak-anak setelah selesai atau keluar dari Sekolah Nasimah memiliki nilai-nilai karakter Nasimah Yes. Yang pertama adalah nasionalis, agamis, santun komunikatif, punya integritas kuat, makmur berkelimpahan, aktif bekerjasama, yakin terbaik, punya jiwa empatik yang tinggi, dan siap bertanggung jawab dalam keadaan apapun. Di Sekolah Nasimah kita punya 4 kompetensi, yang mana kompetensi ini yang pertama adalah kompetensi karakter nasionalis agama.
Yang kedua, kompetensi eksakta, yang mana anak-anak nanti diajarkan untuk bisa berpikir kritis, logis, ilmiah, serta menguasai konsep dan praktik sains dan matematika. Kemudian ada kompetensi bahasa, yang mana anak-anak nanti bisa aktif berkomunikasi secara lisan maupun tertulis dengan berbagai macam bahasa, yang mana bahasa ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dunia sekarang ini, baik itu bahasa Indonesia, Jawa, Inggris, Arab maupun Cina. Kemudian ada karakter kompetensi utama pendidikan Nasima adalah kompetensi teknologi terapan. Anak-anak diharapkan bisa menguasai kompetensi dasar kehidupan, terutama dalam pemanfaatan teknologi informasi. Target di tahun ajaran 2020-2021 Sekolah Nasima adalah, yang pertama adalah peningkatan kualitas pendidikan melalui Sekolah Nasima bertaraf internasional. Yang kedua, perwujudan Sekolah Nasima berbasis teknologi informasi dan komunikasi, serta penajaman karakter Nasima Yes. Bapak Ibu, orang tua yang saya hormati, di bidang kurikulum dalam mewujudkan rencana impian bersama adalah struktur kurikulum nasional dan kenasiman, melaksanakan full day school, integrasi nasionalis dan agamis dalam kegiatan belajar mengajar, integrasi kompetensi dalam pembelajaran, eksplorasi, kemudian student camp Singapura dan EduFund di Pare, Kediri. Kemudian untuk mewujudkan juga impian kita bersama adalah di bidang ekstra kurikuler serta bidang kesiswaan, yaitu adalah rutinitas harian sekolah, yang mana kalau anak-anak setiap hari belajar di sekolah selalu melaksanakan rutinitas harian secara bersama, baik itu secara tatap muka maupun secara daring yang pernah kita ikuti bersama dengan anak-anak. Kemudian ada kegiatan insidental Nasima, ada peringatan Hari Besar Islam, peringatan Hari Besar Nasional, peringatan Hari Khusus Nasima (PHKN). Kemudian ada KBKB, kegiatan peduli kondisi bangsa. Kemudian kegiatan pengembangan kompetensi Nasima, serta kegiatan kompetensi antar sekolah. Dan terakhir adalah kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian di bidang administrasi dan sarana prasarana, administrasi sekolah kita selama baik itu tatap muka maupun daring, kita sudah mengembangkan portal SIA Nasima, Sistem Informasi Akademik Nasima, dan penggunaan Microsoft 365. Kemudian di sarana dan prasarana sekolah insya Allah lengkap sesuai dengan kebutuhan anak-anak Nasima. Pembelajaran selama 3 bulan kemarin kita sudah laksanakan. Alhamdulillah, anak-anak, orang tua, Bapak Ibu guru bisa memanfaatkan SIA Nasima serta Microsoft 365 untuk proses pendidikan dan akademik. Untuk ke akademik, kita mempunyai namanya SIA Nasima, yang mana sarana penyampaian data, baik itu akademik yang digunakan untuk sebagai laporan belajar, sebagai pusat informasi, dan rekam kegiatan sekolah ada di SIA Nasima. Dan alhamdulillah kemarin Bapak Ibu orang tua sudah menerima hasil belajar melalui SIA Nasima. Kemudian pemanfaatan Microsoft 365 untuk pendidikan, yang mana pembelajaran menggunakan Microsoft ini akan lebih menyenangkan dan bisa melaksanakan kelas virtual. Akun Microsoft juga berlisensi resmi. Kemudian fitur-fitur sudah familiar dikuasai oleh Bapak Ibu guru, serta nanti juga akan lebih familiar lagi digunakan oleh anak-anak di rumah serta orang tua. Kemudian fitur di Microsoft juga bisa digunakan untuk penilaian dan jaminan keamanan menggunakan Microsoft, insya Allah selalu aman dan tidak bisa diakses oleh siapapun. Kemudian di bidang kurikulum dan pengajaran, kemarin kita sudah melaksanakan pembelajaran secara daring, dan alhamdulillah beberapa
sudah melaksanakan dengan baik, walaupun ada beberapa terkendala jaringan, terkendala orang tua, dan mudah-mudahan di ajaran berikutnya kita bisa melaksanakan pembelajaran lebih baik. Baik itu pembelajaran KBM secara nasional maupun KBM secara muatan lokal Nasima. Insya Allah untuk Bapak Ibu guru mengaji yang kemarin kita masih menggunakan, belum bisa menggunakan Microsoft lebih jauh lagi, insya Allah di SD Nasima pembelajaran mengaji dengan metode UMI akan lebih mudah, menyenangkan dan bisa menyentuh hati. Berikut ini contoh penggunaan penggunaan SIA Nasima dalam penerimaan hasil belajar siswa semester 2 atau kenaikan. Untuk target mengaji metode UMI, karena mengaji salah satu unggulan yang ada di SNM Nasima, di kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6 itu ada targetnya masing-masing. Dan mudah-mudahan target ini tidak muluk-muluk dan insya Allah bisa terwujud walaupun dalam kondisi pandemi sekarang ini. Berikut ini contoh kemarin yang sudah kita laksanakan Edufan Holiday di Kampung Pare Kediri. Kita belajar bahasa Inggris sana, belajar speaking dan writing English. Kemudian di Singapura, anak-anak melakukan studi camp Singapura dengan proses seleksi juga dengan ketat. Anak bisa bertukar belajar, pertukaran budaya, belajar, serta praktek langsung dalam penggunaan bahasa Inggris. Bapak Ibu, untuk pelajaran full day di sekolah Nasima, Senin kelas 1, kelas 2 akan berakhir pada pukul 2, kelas 3 berakhir pada 15.30, selesai sholat berjamaah di sekolah. Maka untuk pembelajaran selama pandemi ini, anak-anak kelas 1, kelas 3, waktu pembelajaran harus sesuai dengan kesepakatan bersama antara wali kelas dan orang tua murid. Karena di kelas 1 sampai kelas 3 ini, orang tua murid belum bisa mendampingi 100% belajar anak di rumah. Maka perlu kesepakatan bersama antara orang tua murid dan Bapak Ibu guru serta wali kelas di sekolah. Untuk yang kelas tinggi, kelas 4, 5, 6, pembelajaran terjadwal mulai dari pagi sampai siang. Berikut ini dalam bidang kesiswaan dan ekstrakurikuler, ekstra wajib untuk kelas tinggi, kelas 3 sampai kelas 5 adalah pramuka. Untuk kelas 2 belum ada kegiatan pramuka. Berikut ini ekstra-ekstra yang nanti akan ditemui oleh anak-anak di kelas 2. Ada beberapa, karena ini ekstra secara menyeluruh, dan insya Allah nanti di kelas 2 ada beberapa ekstra yang mungkin selama pandemi ini kita masih memikirkan bersama. Seperti apa ekstra-ekstra yang bisa laksanakan secara daring. Mudah-mudahan harapan orang tua, harapan kita bersama, kita bisa melaksanakan ekstrakurikuler secara daring. Kemudian dari penanganan bidang administrasi dan sarana prasarana, alhamdulillah penataan ruang kelas, perawatan, penyemprotan rutin menggunakan disinfektan, dan penataan social distancing untuk persiapan new normal belajar di sekolah sudah kita siapkan. Dan alhamdulillah dalam kondisi nanti Kota Semarang sudah menerapkan new normal untuk belajar di sekolah secara tatap muka, insya Allah SD Nasima sudah siap menyelenggarakan itu. Nah, kita sudah menata kelas sesuai dengan kebutuhan persiapan new normal. Bapak Ibu orang tua yang saya hormati, alhamdulillah SD Nasima, sekolah Nasima memiliki guru-guru yang kreatif, care, peduli, smart, dan totalitas dalam menumbuh kembangkan motivasi belajar mengajar secara bersama. Dan harapan kita semua, kami butuh dukungan, karena sukses baik dan tidaknya Bapak Ibu guru di sekolah Nasima itu tergantung dukungan dari orang tua serta anak-anak di rumah selama pandemi ini. Bapak Ibu orang tua saya hormati, dalam penanganan masalah, yang pertama adalah masalah yang terjadi dalam perkembangan siswa atau peserta didik adalah bagian dari proses belajar. Kemudian jika ada permasalahan tersebut,
permasalahan harus kita selesaikan secara bertahap. Yang pertama, lewat wali kelas dulu. Jika wali kelas belum bisa menyelesaikan dengan baik, maka akan dilanjutkan ke guru BK. Jika masih guru BK belum selesai, maka akan terakhir adalah di wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Penyelesaian masalah harus diselesaikan secara kekeluargaan. Dalam ranah edukasi, membangun hal-hal yang lebih positif. Partisipasi orang tua, harapan kita bersama, karena sukses dan tidaknya pendidikan itu harus dikelola secara bersama. Sekolah, kemudian guru, serta orang tua murid. Maka partisipasi orang tua murid sangat dibutuhkan. Yang pertama, orang tua murid harus bisa menjadi mitra sekolah yang baik. Oleh karena itu, dalam penggunaan grup WA maupun media sosial harus digunakan secara lebih bijak, menjunjung norma kesopanan dan keakuratan informasi. Jadi akurat informasi ini sangat penting. Jangan sampai kita mendapatkan informasi yang tidak akurat yang menimbulkan permasalahan-permasalahan yang baru. Mudah-mudahan grup WA di kelas kemudian hari nanti akan lebih baik lagi dalam bersosialisasi atau bersosial media. Kemudian ada buku presensi sholat dan mengaji yang ini juga butuh diisi oleh orang tua murid dalam pendampingan anak belajar mengaji dan sholat. Kemudian selama nanti tatap muka, mengantar dan menjemput ada batas-batas tempat yang ditentukan oleh karena itu Bapak Ibu, demi untuk menjadi partisipasi yang baik dari orang tua, kami meminta nanti perwakilan setiap kelas, perwakilan orang tua murid untuk menjadi satu forum, yaitu forum komunikasi orang tua murid Nasimah. Perwakilan dari tiap kelas nanti bisa dipilih secara bersama wali kelasnya masing-masing. Berikut saya sampaikan Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas 1. Berikut wali kelas Sidoarjo. Dengan wali kelasnya adalah Ibu Atika Pramesti. Kemudian yang mengajar di kelas tersebut guru kelasnya adalah Ibu Ria Budi Ashari, yang mana beliau juga menjabat sebagai wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana serta administrasi. Kemudian di kelas 2 Malang ada Ibu Dr. Anda Martuti S, yang mana ini Ibu yang paling senior di sekolah Nasimah, yang paling pembabat alas sekolah Nasimah, beliaulah Ibu Dr. Anda Martuti. Kemudian di kelas 2 Denpasar ada Ibu Rosinta Atmasari SPD. Kemudian di Kota Baru ada Ibu Destira Vera Rosati SPD. Kemudian di kelas 2 Menpawah ada Ibu Ida Larasati SPDI. Kemudian Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas 2 ada guru olahraga bersama Bapak Suratmin SPD. Kemudian guru agama pendidikan budi pekerti adalah Bapak Abdullah SAG. Kemudian bahasa Inggris akan diampu oleh 2 orang yang mana terbagi di beberapa kelas, yaitu Ibu Atika Pramesti SPD serta Ibu Anis Widiati SPD. Kemudian Bapak Ibu guru mengaji ada Pak Sodikun SPDI Al-Hafid, beliau juga menjabat sebagai koordinator guru mengaji SD Nasimah. Kemudian ada Bapak Maimun Fatoni SPDI Al-Hafid. Kemudian Bapak Angsan Maruf SPD Al-Hafid, kemudian Bapak Ahmad Muhammad Nafal Azizi Al-Hafid, kemudian Bapak Ulil Absor SPD Al-Hafid, Bapak Khotibul Umam SPD Al-Hafid, kemudian Ibu Mutakfiroh Al-Hafid, kemudian Jaratul Mufidah SPD Al-Hafid, kemudian ada lagi Ibu Tisna Musfiroh Esos Al-Hafid, Bu Hanifah SPD Al-Hafid, ada Merika Puspitasari SPD, Bu Munfiah Al-Hafid. Kemudian ada lagi Ibu Kumi Layanani Rofiah SPDI Al-Hafid, kemudian Izzatil Muna SPDI Al-Hafid. Kemudian Ibu Musiyatul
Muizzatul Salamah Al-Hafidh Amalia Solia SPD Al-Hafidh. Kemudian yang terakhir Ibu Putri Habibatus Syadia SPD Al-Hafidh. Untuk di struktural di unit SD saya didampingi oleh 3 orang, yaitu sebagai wakil kepala bidang kesiswaan dan ekstrakurikuler adalah Bapak Muhammad Khairun Nafi SPD, di bidang wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan pengajaran Ibu Lulu Arifatun SPD, serta di bidang wakil kepala sekolah bidang administrasi serta sarana prasarana adalah Ibu Ria Budi Azhari. Bapak Ibu orang tua saya hormati, setelah open house ini nanti Bapak Ibu orang tua murid bisa melakukan meeting bersama wali kelasnya masing-masing. Monggo nanti bisa dibuat kesepakatan secara bersama antara wali kelas dengan orang tua murid agar wali kelas nanti bisa bertemu langsung dengan anak-anaknya di kelasnya masing-masing. Bisa tatap saling sapa, saling kenal dengan teman-temannya yang lain. Dan insya Allah nanti akan dijadwalkan oleh wali kelasnya masing-masing. Untuk waktunya juga menyesuaikan dengan kesepakatan bersama. Kemudian di tanggal 13 sampai 17 Juli ada masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS juga dalam bentuk daring. Kemudian ada tabungan korban. Tanggal 23 Juli ada Hari Anak Nasional, peringatan Hari Anak Nasional, dan ada tanggal 30 itu adalah peringatan Idul Adha 1441 Hijriah. Selama kegiatan new normal ini, pembukaan tahun pelajaran 2020 kita laksanakan tanggal 13 Juli 2020 sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Kemudian pembelajaran daring kita laksanakan di semester ini sambil menunggu regulasi pemerintah, yang mana di 2 bulan ini kita akan melakukan pembelajaran daring, tetapi nanti akan kita evaluasi secara bersama selama 2 bulan tersebut. Kemudian pembukaan sekolah juga masih menunggu regulasi resmi dari pemerintah. Tetapi kita tadi sudah sampaikan, kita sudah siap dalam keadaan apapun untuk menyambut new normal dalam belajar di sekolah. Guru dan tenaga kependidikan tidak lagi melakukan WFH secara penuh, tetapi ada sebagian guru sesuai dengan instruksi adalah 50% guru dan tenaga pendidikan akan melakukan WFO, bekerja di sekolah, dan sebagainya bekerja di rumah, terjadwal secara menyeluruh. Alhamdulillah, Nasima selama pandemi sudah menjadi Nasima sekolah digital, yang mana yang sudah disampaikan oleh Ibu Ketua Pengurus JPN Nasima, sekolah Nasima menjadi sekolah pembelajaran daring terbaik, yang mana sudah disampaikan secara langsung oleh Bapak Obed Hosyanto ST sebagai Senior Manager of Education Program PT Microsoft Indonesia. Kemudian untuk pengembangan SDM tersebut, alhamdulillah Bapak Ibu guru, sebelum pandemi kemarin kita sudah menyiapkan Bapak Ibu guru perwakilan dari tiap untuk menjadi tim penggerak digital sekolah Nasima, yang mana tugas tim guru penggerak digital ini adalah gunakan untuk mengembangkan atau menerapkan pembelajaran secara menyeluruh dan untuk disalurkan atau ajarkan juga ke teman-teman lain secara tutor sebaya. Dan alhamdulillah semua Bapak Ibu guru sudah bisa menggunakan software dengan baik. Bapak Ibu orang tua murid, selama pandemi ini, selama menjelang pembelajaran 2021, Bapak Ibu guru semuanya di SD Nasima, alhamdulillah kita sudah bisa melakukan pembuatan video pembelajaran, yang mana pembelajaran ini sebagai bagian dari sumber belajar untuk anak-anak belajar secara daring. Dan insya Allah target sekolah Nasima 2000 pembelajaran akan bisa terwujud sesuai dengan keinginan, petunjuk, serta harapan dari Ketua Pengurus YPI Nasima. Bapak Ibu orang tua murid,
demi untuk menjaga kelancaran dalam pendidikan anak di sekolah Nasimah, saya informasikan lagi bahwa untuk biaya sekolah anak Nasimah adalah 1 tahun pelajaran, yaitu 12 bulan. Yang ini sudah ikut 12 bulan. Kemudian untuk pembiayaan sekolah berurutan setiap bulan sebesar biasa ditentukan oleh masing-masing anak. Biaya sekolah terdiri dari apa saja? Terdiri dari SPP yang mana perlu dibayarkan setiap bulan. Kemudian ada DPP yang dibayarkan setiap tahun ajaran baru. Kemudian biaya antar jemput serta biaya daycare jika anak-anak nanti kelas rendah mengikuti daycare jika mereka mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian untuk pendebetan akan dilaksanakan secara bertahap. Yang paling pertama adalah tanggal 5 dan tanggal 10. Jika Bapak Ibu orang tua bagian keuangan pendebetan terjadi kegagalan, maka akan debat secara bertahap, yaitu di tanggal 10. Jika tanggal 10 tidak bisa debat juga, maka di tanggal 20. Jika tanggal 20 tidak bisa terdebat, maka Bapak Ibu orang tua akan mendapatkan surat dari sekolah untuk segera menyelesaikan pembiayaan sekolah. Bapak Ibu orang tua yang saya hormati, sesuai dengan hadis riwayat Hakim yang diriwayatkan hadis Rasulullah SAW, kewajiban orang tua terhadap anaknya ada 3, yaitu adalah memberi nama yang baik dan mendidik akhlaknya, mengajari baca Al-Quran, mengajari berenang, memanah, dan memberinya rezeki dari sumber-sumber yang halal. Kemudian jika anak meninggal dunia, Rasulullah SAW bersabda, ketika anak Adam meninggal dunia, maka semua amalnya akan terputus, kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh dan selalu mendoakan orang tua. Harapan ini semoga bisa kita wujudkan secara bersama. Anak-anak Anda di rumah menjadi anak yang soleh dan soleh, menjadi amal jariyah kita bersama. Harapan ini tidak muluk-muluk, karena di sekolah Nasimah selain diajarkan tentang nasionalis, tidak lupa tentang agama. Bapak Ibu orang tua murid, di zaman sekarang, di zaman digital sekarang, kita perlu ada pembelajaran yang lebih mengikuti zamannya, sesuai dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyatakan, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zamanmu. Oleh karena itu Bapak Ibu, tidak hanya kita mendidik, tetapi kita juga harus menyiapkan perangkat-perangkat pembelajaran yang digunakan oleh anak agar siap untuk melakukan pembelajaran sesuai dengan zamannya. Tidak hanya HP, tetapi laptop juga perlu untuk disiapkan oleh anak-anak. Dan alhamdulillah Bapak Ibu guru di SD Nasimah, penggunaan laptop sudah menyeluruh, hampir 100% menggunakan laptop semuanya. Ibu orang tua untuk mensiarkan sekolah Nasimah, jangan lupa untuk unduh dan follow tentang aplikasi sekolah Nasimah yang ada di Play Store, karena segala informasi ada di situ, berita juga ada di situ, dan ada laman juga sekolah Nasimah s.sca.id. Kemudian ada Instagram SD Nasimah dan sekolah Nasimah, Facebook SD Nasimah dan sekolah Nasimah, ada YouTube juga yang perlu nanti Bapak Ibu perlu untuk men-follow maupun mau-add-nya agar kita bisa mendapatkan informasi secara menyeluruh dan terbaru. Saya kira itu dari saya. Terima kasih saya mengucapkan atas kehadiran Bapak Ibu secara daring ini dan harapan kita bersama. Dan ini quote dari saya yang perlu saya sampaikan untuk semua orang juga. Jangan jalan di belakangku, siapa tahu aku nyasar. Jangan jalan di depanku, siapa tahu aku tidak mengikutimu. Mending jalan bareng, bergandengan, saling belajar, santun, menghormati, dan mengingatkan ke arah kebaikan. Kemudian ini bisa menjadi informasi yang secara menyeluruh bagi Bapak orang tua murid. Akan lebih untuk pertanyaan lebih lanjut lagi nanti akan bisa disampaikan oleh wali kelasnya Mas.
Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for Mr. T. Raharjo SPD. The next is Singing Bagimu Negeri. Audiences, please stand up. Audiences, please be seated. Mrs. Eli Fajarwati MC and Mr. T.Y. Raharjo may leave the place. Bapak Ibu orang tua peserta didik kelas 2, seperti yang disampaikan oleh Bapak T.Y. Raharjo terkait dengan wali kelas 2 SD Nasima tahun pelajaran 2020-2021. Kali ini kami akan memanggil Bapak Ibu wali kelas 2 secara langsung. Baik, kita panggil. Yang pertama ada kelas 2 Sidoarjo, Ibu Atika Pramesti Sukma Wardani SPD. Masuk. Akan didampingi oleh Ibu Ria Budi Asyari SPD sebagai guru tematik. Terima kasih. Terima kasih Ibu Atika dan Ibu Ria. Kami silakan duduk kembali. Wali kelas 2 Malang ada Ibu Dr. Anda Martuti Swandayani. Terima kasih Ibu Martuti. Wali kelas 2 Denpasar, Ibu Rosinta Atmasari SPD. Terima kasih Ibu Rosinta. Selanjutnya ada Wali kelas 2 Kota Baru, Ibu Destira Vera Rosadi SPD. Terima kasih Ibu Vera. Selanjutnya Wali kelas 2 Mempawah, Ibu Ida Larasati SPDI. Terima kasih Ibu Laras. Kami silakan duduk kembali. Now, ladies and gentlemen, this is the end of the event. Thank you very much for your participation. I, as the master ceremony, want to ask apology for any mistakes.
Terima kasih Bapak Ibu orang tua peserta didik kelas 2 sudah meluangkan waktu untuk dapat bergabung di live streaming kita pada pagi hari ini, baik yang ada di kantor maupun yang ada di rumah. See you next time, stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.